ひなめ、布団で寝ないと風邪ひくよ。終わりにするから。Halo Kemocipers, pada video ini kita akan membahas sebuah anime yang sangat fenomenal, yang dimana 90,21% orang Indonesia pecinta anime yang berbau-bau hentai pasti tahu dengan anime ini, yaitu Domestic Nakanojo. Oke, saya ceritakan sedikit tentang anime ini. Jadi anime ini menceritakan ada seorang siswa SMA yang dimana dia itu diajak mantap-mantap dengan cewek yang baru dia temui, dan mantap-mantap juga dengan guru yang sangat cantik. Agar lebih seru, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal-awal scene kita sudah diperlihatkan dengan ada sebuah kotak sampah yang dimana di situ terdapat alat kontrasepsi alias kundui yang habis dipakai. Pasti kalian sudah tahu mereka berdua habis ngapain. Oke, perlu diingat wanita ini namanya Rui Tachibana dan cowok ini namanya Natsu. Dengan seperti terlihat tidak menyesal ataupun tidak sama sekali, si pria berkata bahwa dia baru saja kehilangan keperjakaannya. Selang waktu berlalu, Natsu ke tempat temannya yang bernama Pumiya, dan dia menceritakan kejadian sebelumnya bahwa dia baru saja melakukan penggenjotan dengan seorang wanita yang baru dia kenal. Loh, baru kenal udah bisa melakukan penggenjotan aja? Dan temannya sangat tidak percaya dan sangat terkejut mendengar cerita tersebut. Lalu sedikit flashback yang dimana diperlihatkan kejadian gimana detail sebelum terjadinya penggenjotan tersebut. Terlihat Natsu lagi berbicara dengan kedua temannya, dan tak lama kemudian bu guru cantik ini menegur mereka bertiga karena terlalu menggosip lah. Guru ini namanya Hina. Nah, perlu diingat ini karakter bu guru ini akan menjadi karakter penting nanti. Oke, lanjut. Setelah pulang sekolah, ada beberapa siswa yang sedang melakukan kencan buta, yang dimana di situ ada Natsu dan cewek yang bernama Rui di awal-awal scene tadi. Lalu si Natsu dan Rui tak sengaja dipertemukan di belakang oleh pembuat animenya. Ya iyalah Sat, kan bentar lagi mau ngewong. Natsu bercerita bahwa dia tidak terbiasa dengan kegiatan kencan-kencan buta seperti ini, dikarenakan Natsu dulu orangnya culun. Lalu tak ada angin dan tak ada hujan, si cewek langsung mengajak Natsu pergi berdua saja. Setelah berbincang-bincang, si Rui bilang dia punya permintaan. Dan kau tahu permintaannya apa? Mengajak Natsu melakukan penggenjotan pertamanya. Atau dengan arti lain, si wanita mau membuka segel kesuciannya. Nah, saya terangkan sedikit. Alasan wanita ini mau melakukan dengan Natsu dikarenakan Natsu adalah cowok yang culun, dan belum pernah melakukan penggenjotan sebelumnya. Karena bagi cewek tersebut, melakukan penggenjotan sama yang belum berpengalaman itu tidak membuatnya malu. Awal-awal Natsu di sini menolak untuk melakukannya, dikarenakan untuk melakukan hal tersebut harus dengan seorang yang saling mencintai. Akan tetapi dikarenakan nafsu dan jiwanya sudah mulai dirasuki setan, akhirnya mereka berdua melakukannya seperti di adegan awal-awal scene tadi. Anjir, enak kali ya, coba aku nggak akan nolak. Anjing. Setelah melakukannya, mereka berdua berpisah tanpa saling tahu nomor HP dan tanpa saling tahu nama. Anjir tuh, bayangin lo, habis ngewong langsung pergi aja gitu. Saya infokan juga, usut punya usut, ternyata si Natsu ini menyukai gurunya yang bernama Hina di awal-awal scene tadi. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, ini adalah ayahnya Natsu. Ayahnya si Natsu ini ingin meminta izin kepada anaknya bahwa dia ingin menikah lagi. Kita ketahui bahwa ayahnya Natsu ini istrinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu si Natsu menyetujuinya. Dan ketika diperkenalkan calon istri baru ayahnya si Natsu, dan betapa terkejutnya Natsu bahwa anak dari ibu barunya tersebut adalah ibu dari cewek yang pernah mereka melakukan penggenjotan di awal-awal scene tadi, namanya Rui Tachibana.
Dan tambah terkejutnya lagi dia bahwa si ibu guru Hina bersaudara kandung dengan Rui. Dalam arti lain mereka akan menjadi saudara. Jadi Bu Guru Hina ini adalah kakak kandungnya Rui. Lalu si Natsu ini menyukai Bu Guru Hina ini. Mungkin kalian sudah bisa menebak lah ke arah mana anime ini akan berjalan. Makin enak aja nih kayaknya. 藤井さんのお子さんって藤井君だったの？何当たり前のこと言ってんの？違うの、私の学校の生徒なの。意味わかんねこの子は妹のルイ、夏夫君と同い年かな。 Rui berbicara kepada Natsu untuk melupakan kejadian penggenjotan yang pernah terjadi. Waduh, kalau saya mana bisa, Su. Lalu Natsu bercerita kepada temannya. Di sini menurut saya adegannya cukup lucu ya. 女の子と先生が兄弟になるわ。ひなちゃんで。はあ？ひなちゃん。 Tak lama kemudian, akhirnya mereka berdua hidup serumah dengan dua wanita cantik, si Rui dan si ibu guru Hina. Malam pun tiba. Pada malam itu, dengan hati dan perasaan yang menggebu-gebu, karena dia menyukai Bu Guru Hina, Natsu membayangkan betapa cantiknya Bu Guru Hina atau Hina. Bisa dibilang sudah menjadi kakaknya sekarang. Akan tetapi, dia ingin menjigong Bu Guru Hina untuk yang terakhir kalinya. Karena dia tahu dia tidak bisa lagi mencintainya dikarenakan sudah jadi keluarga. Aduh, mencari kesempatan dalam kesempitannya. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja ada drama ketahuan lah oleh si Rui sebelum adu jigong menjigong bertempelan. 最後に一度だけこれで全部終わりにするから。 Esokan harinya, Natsu di sekolah kedatangan dengan siswa baru yang tak lain itu adalah si Rui. Saya sedikit kasih tahu, jadi Rui ini sebelumnya berbeda sekolah dengan Natsu. Sementara itu mereka berdua berjanji merahasiakan bahwa mereka sudah menjadi keluarga dari lingkungan sekolah dan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, pada saat di rumah, biasalah ada adegan-adegan terjatuh. Mungkin gak asing lagi bagi kalian. 危ないっすよ。ごめん。 Akan tetapi, Hina saat ini sedang punya masalah dengan pacarnya dan memutuskan keluar rumah ingin bertemu pacarnya. Tak lama kemudian Hina pulang dengan rasa sedih, tidak tahu ada masalah apa dengan pacarnya. Akan tetapi, Natsu mencoba ingin menyemangati Hina. なくていいから。でも Di suatu tempat lain, Natsu bertemu dengan temannya yang bekerja di sebuah kafe dan temannya bercerita. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di kafe ini ada seseorang wanita yang punya masalah dengan pacarnya dan pacarnya tersebut sudah beristri. Akan tetapi si Natsu cuek aja lah gitu. Saat mereka mau pulang, mereka tidak sengaja melihat Bu Guru Hina yang sedang bertemu dengan seorang pria di dalam sebuah mobil. Dan parahnya, temannya Natsu bilang bahwa itu adalah wanita yang dia ceritakan tadi. Jadi, dalam arti lain, Bu Guru Hina ini berpacaran dengan orang yang sudah beristri. お、どうした？なんだろうこの Pada saat di rumah, Natsu ingin menanyakan kebenaran tersebut. してないですよね。 Ternyata memang benar bahwa Hina berpacaran dengan seorang yang sudah beristri. Akan tetapi Hina mengatakan untuk tidak mencampuri urusan orang dewasa. 子供が踏み込むべきじゃない。大人の世界。 Mamam tuh. Masih bocah mau mencampuri urusan Bu Guru. Dan mengejutkannya, entah maksud apa atau Natsu malah menjigong Bu Guru Hina. Anjir, langsung asal-asal jigong aja ya. Akan tetapi Hina marah dan langsung menamparnya. Entah pura-pura tidak mau atau malu-malu kucing. Malah Hina yang lebih bernafsu dan malah langsung mengajak adu jigong hingga terbaring di Pulau Kapuk. Wow, Pulau Kapuk loh. Bu Guru Hina karena mau melampiaskan masalahnya dengan melakukan penggenjotan, akan tetapi dibatalkannya dikarenakan bahwa Natsu ini masih anak kecil. Pada adegan ini kukira bakal bercocok tanam tuh.
Lalu Natsu keluar kamar dengan rasa kecewa karena tidak jadi melakukan mantap-mantap. Sabar ya Su, mungkin belum rezeki. Anjir. 何してんだろ Kebetulan saat di sebuah kafe tempat temannya bekerja, tidak sengaja mereka bertemu Bu Hina dan pacarnya. Dan secara spontan Natsu bicara kepada pacar Hina bahwa Natsu ingin mereka putus karena kamu sudah beristri dan selalu menyakiti Hina. Lalu mereka duduk untuk menceritakan hal tersebut. Saya akan ambil kesimpulan dari percakapan panjang tersebut bahwa pacar Bu Guru Hina ini sangat serius dan benar-benar mencintai Hina. Karena terlalu banyak bicara, pacarnya Hina ini terlalu banyak kata-kata mutiara gitu, malah membuat Natsu dan Rui kesal sehingga Rui langsung menyiramkan air ke mukanya. Lalu Rui meninggalkan tempat tersebut dan langsung disusul oleh Natsu. したらいい加減に。おい Di Jangan tempat ya. lain diperlihatkan Hina dan pacarnya. Setelah kejadian itu, Bu Guru Hina ingin memutuskan う hubungan その dengan 大事な pacarnya 家族を見 tersebut. ていて決めたの。私たちもう距離を置きましょう。 Lalu keesokan harinya Bu Guru Hina mengatakan bahwa dia sudah putus dengan pacarnya すいません kepada Natsu ちょっと今日は dan Rui dan berkata bahwa keluarga itu lebih penting daripada harus membuat orang lain bercerai. シュウさんとお別れして晴れて右霊になりました。 Ya, benar juga sih. よろしくお願いします。 Makanya cari yang belum beristri saja deh. Enggak kayak kalian nih, よろしくお願いします。 kayak nggak ada lelaki lain ya. Nah, habis ini ceritanya bakal lebih menarik lagi. お願いします。 Di sisi lain, Bu Guru Hina tiba-tiba mengajak Natsu jalan-jalan. 今度の日曜、二人でどっか行かない？ Setelah berkeliling, sampailah mereka di sebuah pantai. Dan mereka membicarakan tentang pengalaman percintaan Bu Guru Hina dengan mantan pacarnya yang sebelumnya dan lain-lain. Pada adegan ini hanya untuk memulai bumbu-bumbu cinta antara Bu Guru dan Natsu lah. Lalu Natsu memberikan sebuah novel buatannya yang dimana di dalam novel tersebut cewek yang jadi pemeran utamanya adalah Bu Guru Hina. Jadi Natsu ini pembuat novel juga, tapi ya baru belajar lah, baru jadi pembuat novel. Dan pada saat itu juga Natsu mengatakan dan berkata jujur bahwa dia mencintai Bu Guru Hina. Mencintainya sebagai pasangan bukan sebagai keluarga. Dan saat itulah Bu Guru Hina sedikit membuka hatinya untuk Natsu. Jadi pada intinya di adegan ini saya singkat saja. Kata Bu Guru Hina, jika mau berpacaran ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk status sosial dan keluarga. Itu yang mereka bingungkan sekarang. Jadi bisa dibilang masih belum ada kepastian hubungan ini. What? Mantap nih kayaknya. Dan beberapa hari kemudian, ああ Rui これ mengajak Natsu ke kamarnya dan ingin melakukan penggenjotan Nanda. berdua. Akan tetapi Natsu agak menolak dikarenakan kita sudah menjadi keluarga, katanya dengan hati yang menggebu-gebu dan sudah bernafsu. Jadi Natsu mau melakukan adu jigong saja dulu dengan Rui saat ini. Hari demi hari berlalu mereka lakukan adu jigong. Akan tetapi di hari-hari yang lagi tidak beruntung, mereka ketahuan oleh Bu Guru Hina yang dimana tidak sengaja membuka pintu. Beberapa hari berlalu. Akhirnya Hina memutuskan untuk hidup mandiri atau hidup sendiri alias ngekos. Setelah mendengar keputusan tersebut, akhirnya sekeluarga berencana untuk melihat festival kembang api bersama. Lalu Natsu dan Bu Guru Hina pergi ke pinggiran keramaian dan membahas ketika adiknya adu jigong dengan Natsu. Akan tetapi pada pembicaraan tersebut Bu Guru Hina malah mengungkapkan kecemburuannya dan mengatakan bahwa dirinya juga menyukai Natsu. What? Jadi setelah ini Hina dengan Natsu adik laknat ini sudah mulai berpacaran, sudah resmi. Wah, udah mulai asik nih. Keesokan harinya, ternyata Hina tetap tidak mengurungkan niatnya untuk hidup sendiri alias ngontrak. Akan tetapi kabar baiknya Natsu diperbolehkan datang kapanpun ke kosannya dan Bu Guru juga memberikan kunci kamar kosannya. Enak nih. Tidak lama kemudian, mereka sekeluarga membantu Hina pindahan ke tempat tinggalnya yang baru. Jadi Bu Guru Hina sekarang sudah resmi hidup sendiri.
Natsu mencoba datang ke kontrakannya Guru Hina. Karena Natsu sudah ada kunci kamarnya, jadi Natsu langsung masuk saja ke kamar kosannya Bu Hina. Tujuan Natsu datang ke tempat Bu Guru Hina ini untuk menyampaikan bahwa Natsu siap menerima resiko maupun konsekuensi apapun asalkan dia bisa bersama Hina. Mendengar kata-kata mutiara dari Natsu tersebut, Bu Guru Hina langsung dimabuk kepayang dan tak segan-segan melakukan adu jigong dan pelukan yang tanpa terpaksa lagi. Dan kegiatan itu pun berlanjut bahkan di sekolah, lagi mandi, lagi nyuci, lagi masak, dan seterusnya. Kebucinan itu berlanjut antara mereka berdua. Anak kurang ajar nih. Jomblo meronta-ronta nih pasti. Udah nggak sabar nih menunggu adegan mantap-mantapnya. Oke, lanjut. Di suatu sekolah, teman Natsu tidak sengaja membuat Natsu jatuh dari tangga hingga membuat dia pincang dan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Dikarenakan Natsu tidak bisa berjalan, maka dia harus dirawat oleh Rui. Bahkan mereka juga mandi bareng loh, udah berkeluarga dan gosok-gosok bareng loh. Anjir. Kalau mau jelas tonton aja animenya, soalnya nggak mungkin saya tampilkan karena copyright. Oke, lambat laut Rui juga mulai mencintai Natsu. Waduh, NTR garis keras nih, sudah mulai tercium kayaknya. Di suatu ketika, Natsu mengunjungi rumah Bu Guru Hina. Walaupun lagi pincang dan susah berjalan, Natsu pergi ke rumah Bu Guru Hina untuk mendapatkan jatah. Ya iyalah. Setelah di rumah Hina, akhirnya Hina memperbolehkan Natsu untuk melakukan udah tau lah, penggenjotan dengan dirinya. Karena sudah diperbolehkan, Natsu langsung membuka semuanya. Akan tetapi seperti adegan di film-film drama, pasti ada saja pengganggu yang membuat adegan penggenjotan itu harus ditunda untuk sementara waktu, dikarenakan Rui datang mengunjunginya. Beberapa hari pun berlanjut. Sekolah mereka mengadakan sebuah liburan kegiatan sekolah ke pantai. Dan pada saat di pantai tersebut, Rui dan Hina akhirnya dipertemukan dan berbaikan karena masalah beberapa hari sebelumnya. Pada saat malam hari, Natsu dan Hina ketemuan di sebuah kamar dan ingin membicarakan sesuatu. Awal pembicaraan tersebut, Hina mengatakan bahwa ingin mengakhiri hubungan terlarang ini. Akan tetapi, Natsu menolaknya. Waduh, gimana nih? Untuk memperjelas bahwa Natsu memang benar-benar serius dengannya, akhirnya Natsu memberikan sebuah cincin kepada Hina. Dengan rayuan dan kata-kata mutiaranya yang dilihatnya atau didapatkannya dari Mbah Google, akhirnya Bu Guru Hina hatinya luluh malam itu. Dengan hati yang sudah menggebu-gebu, akhirnya Bu Guru Hina memperbolehkannya lagi untuk mencoba melakukan penggenjotan terhadap dirinya untuk yang pertama kalinya. Hina, Akhirnya inilah yang kita tunggu-tunggu lah para kimochipers. Anjir. Setelah melakukan penggenjotan tersebut, mereka bercerita tentang perasaannya masing-masing. Dan mungkin pada adegan-adegan ini sedikit saya sensor ya, soalnya copyright ya, kehapus ini kalau nggak disensor. Singkat cerita, setelah habis liburan sekolah tersebut, ketika di sekolah, Bu Guru Hina disuruh menemui kepala sekolah dan menunjukkan sebuah foto pada saat mereka ada jigong dengan Natsu. Foto tersebut sepertinya diambil dari luar. Kayaknya sih. Soalnya terlihat cuman dari luar dan terlihat di jendela pada saat mereka ada jigong. Belum tahu siapa yang ngambil, mungkin akan dilanjutkan untuk season berikutnya. Kita tunggu saja nanti untuk season berikutnya gimana jadinya. Tapi jika kalian mau tahu kelanjutannya, kalian bisa baca manganya kok. Banyak kok baca manga untuk udah ada translate bahasa Indonesianya. Menurut saya ini NTR. Kalau menurut saya NTR benar. Kalau mau kalian lebih menikmati animenya, mending kalian nonton aja langsung, soalnya ya banyak adegan disensor dan banyak
Ya banyak lah yang disensor. Menurut saya anime ini ya lumayan lah untuk romance, NTR, dan ada hentoy-hentoynya. Oke, itulah alur cerita Domestic Nakanojo untuk season 1 ini. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, silahkan baca manganya aja langsung ya, karena belum ada lanjutan anime season 2 nya. Oke,